Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Widi Baskoro 21. Bagi kalian yang baru mendatangi channel ini, silahkan diklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan channel ini ya teman-teman. Kali ini kita akan mereview salah satu unit dari PO Teratai Bintang dengan bodi garapan karoseri Adiputro Malang dengan tipe Jetbus 3 Plus Voyager HDD. Oke teman-teman, kita mulai dari pembahasan bodinya sendiri dulu ya teman-teman. Untuk bodi Teratai Bintang ini, dia menggunakan bodi garapan karoseri Adiputro Malang dengan tipenya Jetbus 3 Plus Voyager HDD dengan tinggi yaitu 3,7 meter ya teman-teman. Untuk sasisnya sendiri, dia menggunakan sasis dari pabrikan Hino, tipenya Hino RK 260 Euro 2 atau biasa disebut Hino RK 8. Dan ini yang belum suspensi udara ya teman-teman, jadi masih pakai per daun biasa. Untuk panjangnya sendiri, untuk dari depan sampai belakang ini panjangnya adalah 12 meter. Oke, kita mulai dari bagian depan. Bagian depan ini dia menggunakan desain terbaru dari Adiputro, di mana generasi Jetbus 3 Plus Voyager itu menggunakan desain bumper terbaru, yaitu di bagian bumper ini ada lekukan berbentuk huruf U ya teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih elegan dan dinamis. Untuk bagian headlampnya ini sudah di custom menggunakan dua buah proyektor LED yang nyalanya sudah RGB ya teman-teman. Untuk lampu standarnya sendiri ini masih menggunakan bohlam biasa atau halogen yang berwarna kuning. Untuk bagian headlamp sudah di blackout semua ya teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih gahar. Di bagian bawah untuk fog lamp sendiri dia masih menggunakan fog lamp biasa nih teman-teman, masih kristal multi reflektor halogen yang berwarna kuning, namun sudah diganti menjadi LED yang berwarna putih ya teman-teman. Untuk kostum fog lampnya sendiri di sini ada LED strip yang berfungsi sebagai lampu sen. Di tengah ini krunya sudah dipasangkan beberapa mini proyektor 3 mata yang membuat bis ini penerangannya sangat baik ya teman-teman apabila bis ini melewati bis jalanan yang kurang baik. Di tengah sini ada LED penyambung lampu kiri dan kanan, dan di tengah itu ada embos Adiputro ya teman-teman. Namun ini tertutup oleh banner dari biro wisatanya. Untuk bagian depan sendiri ini sudah full strobo, ada running text juga ya teman-teman. Untuk warna Teratai Bintang ini didominasi warna oranye, biru, dan kombinasi kuning nih teman-teman, yang membuat tampilan bis ini menjadi lebih eye-catching untuk bagian depannya. Untuk bagian spion sendiri ini sudah menggunakan spion terbaru ya teman-teman, dimana spion ini digunakan oleh Adiputro dari zaman Jetbus HD, yang spionnya di atas ya teman-teman, atau biasa ini disebut spion cangkul karena bentuknya sangat besar ini ya teman-teman. Untuk topinya sendiri ini juga sudah menggunakan topi terbaru dari Adiputro yang varian Voyager, dimana topi ini lebih tipis dan visibilitas penumpang bagian depan tidak begitu terhalangi oleh bagian topi. Oke teman-teman, jadi seperti inilah bagian samping dari PO Teratai Bintang dengan julukan Big Boss ini ya teman-teman. Untuk livery sendiri ini didominasi warna hijau, terus dengan kombinasi warna biru dan striping oranye. Dan ini di bagian belakang dengan livery aksen garis-garis ya teman-teman, berwarna hitam, oranye, dan bagian kuning. Oh iya teman-teman, untuk bagian spek pintu sendiri Teratai Bintang ini menggunakan spek pintu mode sliding, dimana pembukaan secara ke samping dan ke belakang arahnya ya teman-teman. Untuk pembukaan ini memberikan akses keluar masuk penumpang itu menjadi lebih lebar dan leluasa, namun tidak memakan space begitu banyak ya teman-teman. Apalagi peruntukannya bis ini merupakan bis unit wisata, jadi tidak menutup kemungkinan bis ini parkir di tempat yang akses pembukaannya itu sempit ya teman-teman. Lanjut ke bagian belakang. Untuk karena ini varian HDD, jadi untuk bagian atas ini tidak ada bagasi tambahan ya teman-teman. Oh iya, untuk pembedanya dari generasi Jetbus 3 Plus Voyager maupun Jetbus 3 Plus dan Jetbus 2 Plus,
Itu pembedanya di sini teman-teman. Untuk HDD kalian bisa lihat di bagian atas roda depan maupun belakang. Kalau HDD ini tidak ada bagasi tambahan dan ini jaraknya tidak sampai 1 jengkal. Terus ini juga lebih kecil ya teman-teman. Jadi tingginya ini hanya 3,75 meter. Di atas untuk ban sendiri dia menggunakan velg ring 22,5. Namun untuk Hino RK generasi RK8 ini dia masih penguncian bautnya berjumlah 8 ya teman-teman. Berbeda dengan generasi terbaru yaitu Hino RK 280 ABS, di mana pengunciannya sudah 10 baut seperti generasi sasis-sasis keluaran Eropa. Di sini untuk lampu sennya yang sudah di custom, sudah full LED ya teman-teman. Terus di atas ini ada selendangnya, ya selendang berbentuk geprek ini ya teman-teman, yang biasa disebut mania-mania ini selendang geprek. Ini adalah selendang dari generasi Jetbus 3 Plus Voyager SAD yang pertama kali diperkenalkan Adi Putro di ajang Gias tahun 2019, dimana untuk selendang ini plus minus ya teman-teman. Untuk secara estetika ini lebih bagus, namun untuk secara visibilitas penumpang untuk melihat bagian kiri maupun kanan pemandangannya ini agak terhalang oleh bagian selendangnya karena selendang ini sangat besar dan tebal. Oleh karena itu di generasi Jetbus 5 Adi Putro memperbaiki desain selendangnya menjadi selendang yang lebih minimalis yang berada di pilar sini ya teman-teman. Lanjut. Di sini ada 3 buah bagasi baik kiri maupun kanan yang bisa digunakan penumpang untuk penyimpanan bagasi maupun penyimpanan barang-barang selama perjalanan. Oh ya teman-teman, perlu diketahui karena ini merupakan sasis Hino RK 260 Euro 2 atau Hino RK yang notabene adalah sasis leather frame atau sasis utuh dari depan sampai belakang. Jadi untuk bagasinya tidak tembus ya teman-teman. Ada gundukan sasis di bagian dalamnya. Ada 3 buah bagasi. Lanjut ke belakang. Untuk bagian kaki-kaki sendiri, bagian belakang ini juga sama seperti bagian depan ya teman-teman. Untuk penguncian bautnya sendiri ini masih 8 dan ukuran ringnya 22,5. Untuk ban sendiri ini dibalut ban Hankook tipenya Smart Flex AH31K. Untuk bagian kaki-kaki bisa dilihat ini masih varian standar dari Hino RK ya teman-teman, dimana untuk kaki-kaki masih menggunakan tear down atau lip spring. Namun untuk kenyamanan ini masih bisa diandalkan ya teman-teman, walaupun tidak begitu mentul-mentul seperti generasi yang suspensi udara. Untuk bagian pintu belakang ini hanya sampai di bagian sini ya teman-teman. Namun karena ini varian HDD, jadi untuk akses keluar masuknya ini masih lega nih teman-teman. Jadi untuk posturnya lebih dari 175 cm ini agak menunduk sedikit ya teman-teman untuk keluar dari pintu belakang bis ini. Lalu ini di bagian kisi-kisi. Nah ini kemungkinan ini unit rombakan dari generasi New Setra Jetbus 2 Plus ya teman-teman, dimana untuk kisi-kisi ini sangat identik dari kisi-kisi Jetbus 2 Plus maupun Jetbus 3 generasi awal. Ini kisi-kisinya sama seperti desain dari pilar belakang ini ya teman-teman. Ciri khas dari Jetbus 2 Plus series, dimana desain ini terinspirasi dari generasi New Setra yang ada di Jerman. Oke, jadi seperti inilah tampilan belakang dari PO teratai bintang dengan bodi Jetbus 3 Plus Voyager HDD. Untuk perlampuan sendiri di bagian belakang ini sudah full LED, baik lampu rem, untuk lampu senja sudah full LED, namun untuk lampu rem, lampu sen dan lampu mundur ini masih bohlam biasa. Untuk generasi Jetbus 3 ini sebenarnya adalah versi downgrade ya teman-teman untuk bagian perlampuan, karena untuk generasi Jetbus 2 itu malah sudah full LED, baik lampu rem, lampu sen, lampu senja dan lampu mundurnya itu sudah LED. Namun di generasi Jetbus 3 series Adi Putro melakukan perombakan dengan merubah bagian lampu rem, lampu sen dan lampu mundur menjadi lampu bohlam biasa.
Di sini bagian tengah ada list penyambung LED untuk menyambungkan bagian lampu kiri dan kanan, yang membuat tampilan bis ini di malam hari menjadi lebih cantik dan elegan. Untuk bagian atas sendiri ini sudah menggunakan bahasa desain terbaru dari Adiputro ya teman-teman, dimana bahasa desain ini diperkenalkan Adiputro di generasi New Setra Jetbus 2 Plus series ya teman-teman. Jadi di sini ada emboss Adiputro yang sangat besar. Di sini untuk kaca belakangnya diwarnai oleh warna hijau sewarna bodi ya teman-teman. Di atas ada ductile yang berfungsi untuk penahan air hujan agar tidak langsung ke bawah. Di sini ada 2 buah kisi-kisi bagian atas dan kisi-kisi bagian bawah, di mana kisi-kisi ini berfungsi sebagai sirkulasi udara untuk menangkap angin agar mesin itu mendapatkan asupan udara lebih optimal dan tidak membuat bis ini menjadi overheat ya teman-teman, atau kelebihan hawa panas. Di sini untuk pembukaan kap mesinnya. Untuk knalpot sendiri ada 4 buah, baik kiri maupun kanan, dan ini berfungsi semua ya teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit review tentang eksterior dari PO Teratai Bintang ini. Jika kalian suka video ini silahkan di like, komen, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tetap selalu mendapatkan notifikasi apabila channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang terpenting bagi kita di dunia ini. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Kami doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan sukses terus agar kalian bisa naik bis yang kalian sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.